Yuk guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus guys, donasinya ya. Ini ada sebuah video yaitu tentang kenapa sampai punya penasehat hukumnya para donatur ya. Yuk kita lihat beritanya seperti apa guys. Kalau donatur yang kita wakili itu ada hampir ratusan ya. Ratusan ya. Jadi ada koordinatornya ada. Jadi ada beberapa koordinator, jadi disatukan di dalam satu koordinator dan koordinatornya memberikan kuasa kepada kita. Oke. Kenapa sampai punya penasihat hukum ya para donatur ini? Ya, jadi mungkin begini ya. Tentu karena dilihat persoalan donasi ini mencuat menjadi polemik ya, sehingga yang tadinya sebenarnya donatur itu tidak mau tahu mungkin ya. Tapi hanya karena dianggap ini sepertinya menjadi polemik atau tidak tepat sasaran, sehingga mereka akhirnya terpancing untuk ikut di dalam persoalan ini. Karena mereka adalah pemilik uang itu kan. Sesungguhnya kalau sudah diberikan kepada orang lain kan, orang lain yang memiliki uang itu sesungguhnya karena kan pada awalnya kan mereka memberikan kan. Oke. Jadi mereka ini menarik juga nih, ada donatur yang justru mempersoalkan pemberian mereka. Kira-kira begitu tidak mempersoalkan pemberiannya. Jadi hanya karena tidak tepat sasaran diduga berdasarkan informasi yang berkembang, di mana tujuan awalnya itu adalah untuk pengobatan mata daripada Agus. Hanya menjadi polemik ketika di media itu ada buat A, buat B, buat C, itu persoalannya. Saya bisa minta semacam ada chat atau bukti nanti ya, Pak Parisman ya, kepada kita nanti akan ditunjukkan siapa-siapa saja donatur yang merasa terganggu. Tentu saja ini juga menarik. Kenapa penting untuk mengulik ini? Anda juga penting juga untuk menjelaskan itu kepada publik, karena sepemahaman kita sesuatu yang sudah diberikan, sudah diikhlaskan, pasti taraf kembali. Apalagi kemudian ikut dalam perbincangan yang sedang terjadi. Ini cukup menarik. Kita akan angkat 2 atau 3 orang juri bicara putusan khusus. Nasib. Yaitu Mustafa Nahrawardaya dengan Zanzan Bella dan Repli. Event organizer-nya yang membawa pasukan ini adalah Zanzan Bella dan Mustafa Nahrawardaya. Rafli Pagar Bumi. Mereka bertiga. Ini kan ada timnya gitu. Jadi besok saya, Agus semua akan hadir dan mudah-mudahan tidak ada perubahan. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kemudian kita akan besok, karena ini sifatnya mungkin damai, kita akan angkat 2 atau 3 orang juri bicara utusan khusus, yaitu Mustafa Nahrawardaya dan Zanzan Bella dan Repli nanti peran. Jadi kita ini sebagai tamu, nanti event organizer-nya yang membawa pasukan ini adalah Zanzan Bella dan Mustafa Nahrawardaya, Rafli Pagar Bumi. Mereka bertiga. Ini kan ada timnya gitu. Donor udah nggak bisa lagi. Mau diganti mata, biasa mata kerbau. Bisa bang? Kayak kerbau. Bisa lah, masa mata hewan sekali. Agus ini udah nggak bisa donor, hanya bisa donasi dolar aja, udah nggak bisa lagi donasi mata. Ya, terus. Bahwa seolah-olah uang tersebut digunakan untuk hal yang tidak semestinya. Pasti dari pihak Novi sendiri ada beban moral di sana. Nah, beban moral itulah yang sebenarnya saat ini diperjuangkan. Bagaimana supaya ada pertanggungjawaban kepada donatur. Dari pihak Novi sendiri tidak menggunakan uang tersebut. Tidak ada uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi. Kalau mau dipakai ya harus ada kejelasan. Untuk apa? Nanti setelah dipakai ada sisa uangnya mau diserahkan ke Agus, itu lain cerita, itu nanti urusan belakangan kan begitu. Yang penting fokus utamanya adalah pengobatan mata daripada Agus. Kan itu sebenarnya. Oke bang, apabila hari Jumat tidak ada titik temu nih bang, uangnya mau dikemanakan bang? Kita lihat nanti hari Jumat seperti apa, karena hari Jumat itu adalah titik penentunya. Apa yang akan kita lakukan dari pihak kuasa hukum Novi, apa yang akan kita perbuat nanti akan ada momennya dan pasti nanti kita akan informasikan kepada wartawan. Karena ada 2 kemungkinan. Yang pasti begini, kita ikhtiar aja, apapun itu kita jalankan aja dulu, kita ikutin aja dulu. Artinya mediasi ya kita lakukan mediasi. Kalau dengan harapan mencapai titik temu. Kalau sudah ada titik temu ya sudah selesai.
clear kan? Itu kan memang harapan kita semua kan, biar nggak rame-rame begini kan gitu. Bang, tadi abang bilang fokus pengobatan, tapi dari PH Agus ini kan sudah fokus bang, udah datang ke dokter, sudah gimana bang? Ya bagus berarti. Ya artinya mulai tergerak kan, ada aja orang yang melakukan pengobatan terhadap Agus. Dan poinnya satu, itu uang kan belum dia papain. Oke, dari Agus minta lah ke Novi, ayo bagaimana, dan sudah disuratkan, sudah ada mekanismenya, dibuat mekanismenya, sudah dikirimkan surat juga kepada Novi, kepada Agus. Silakan dari Agus maunya seperti apa. Oh, saya mau butuh nih pengobatan mata, biayanya sekian, udah ajukan. Saya mau obat mata, saya minta diantar, boleh. Itu kan udah ada mekanismenya, dan itu sudah dibuatkan suratnya juga, sudah disampaikan juga ke Agus, ke keluarga, ke kuasa hukumnya gitu. Jadi itu hal sepele gini ya. Kalau dalam hal moralitas kita harus tahu ujungnya ini apa? Ujungnya adalah pengobatan mata Agus. Kalau ujungnya adalah pengobatan mata Agus, maka teknisnya itu bisa dibicarakan. Ini kan yang diributkan masalah teknis. Hal yang menurut saya hal yang nggak perlu diributkan. Teknis itu bisa dibicarakan, duduk bareng diomongin. Oke, teknisnya bagaimana? Oke, uang tersebut ada di yayasan. Kalau uang tersebut ada di yayasan, siapa PIC yang disiapkan oleh yayasan untuk mengawal Agus? Kan bisa aja seperti itu. Tapi kenapa ada kesan di mana uang tersebut pengen banget, ayo serahkan kepada Agus, biar Agus yang kuasai semua? Kan nggak bisa seperti itu dong. Bang, ini kan melebar sampai kemana-mana hingga abang melaporkan FH juga dan cari lapor lah. Dan kalian apa gimana tadi? Jelas aja. Itu kalau urusan itu, saya kan sebagai kuasa hukum, salah satu tim kuasa hukumnya Tenovi, gitu ya. Kita berbicara substansi hukum. Tapi kalau sudah ada pihak-pihak yang menyentuh pribadi, senggol-senggol pribadi, urusannya juga menyentuh harga diri, otomatis saya pasti akan berjuangkan. Saya pasti akan kawal. Saya kejar sampai ke lubang semut. Itu poinnya. Bang, tapi abang setuju dong PH dari Agus sendiri bahwa donasi itu harus transparan dan transparan. Dari awal, sejak awal dari tim Tenovi selalu transparan. Yang tidak transparan siapa? Kan selalu dibuka. Oh, ini uang sekarang ada di yayasan, ada uang sekian. Jelas. Mau dimintakan mutasinya ada. Mau diaudit ya ayo. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kan. Ini cuma bicara teknis. Gini ya. Orang yang seujon gitu ya, orang yang seujon terhadap sesuatu hal itu berarti dia sendiri juga seperti itu gitu. Gua takut nih kalau dicuri orang gitu ya. Gua takut gua punya barang dicuri orang. Padahal ini gak ada masalah nih dengan ini barang. Kenapa gue bisa takut? Karena mungkin kalau gue ketemu ada sesuatu barang berharga di jalan, bisa jadi gue ambil. Kan begitu kan? Gue ambil diam-diam. Jadi kita jangan berprasangka dulu, jangan seujon terus terhadap orang. Ikutin aja, yang sudah ada ikutin. Sekarang gini lah, kalau nggak ada Novi emang Agus bisa dikenal se-Indonesia saat ini. Emang kalau nggak ada Novi bisa tuh terkumpul 1,5 miliar? Nggak ada, bukan 1,3, 1,5 miliar totalnya. Abang nggak setuju ya berpendapat bahwa itu duit full, benar-benar duit Agus ya? Gini, uang itu bisa terkumpul karena adanya peran serta seorang Novi, yang mana Novi ini adalah ketua daripada Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, kan gitu. Iya, tanpa Tenovi mungkin Agus nggak akan bisa mendapatkan uang ya guys ya. Dengan 1,3 miliar, apalagi dengan bantuan Kadensu, terus yang artis-artis lain gitu ya. Wah sih, bener-bener si Agus ini bener-bener nggak tahu ya pikiran otaknya gimana gitu ya guys ya. Nggak kebayang waktu zaman dia masih sehat, belum tersiram gitu matanya ya. Mungkin dia kayak gini kali ya sifatnya ya, karakternya ya. Emang udah karakternya rada-rada sih guys, bikin kesel gitu ya, bikin emosi. Mungkin ya wajar sih Aji melakukan hal seperti itu ya guys ya. Nah, menurut kalian gimana guys dengan beberapa video yang saya putar? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kavin. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.